Wa akhiru kitabin. Ini saya terangkan satu-satu supaya saya nggak lupa. Kitab Minhajul Abidin ini akhirnya kitab sonnafahu, akhir kitab yang mengarangnya Imam Ghazali, walam yastamlihi, dan tidak mendiktekan atau tidak menghadap padanya, minhu dari guru itu, dari syekh, ila khawasu ashabihi, kecuali orang-orang khusus murid-muridnya. Artinya kitab Minhajul Abidin ini didiktekan kepada orang-orang pintar lah. Khawasu ashabihi ini, ya. Sebab mendikte itu pun yang didikte lebih berat lagi. Imam Ghazali langsung bunyi gitu saja, ya, nggak ditulis dulu. Yang didikte mendengarkan. Kamulah ditulis, disuruh nulis. Baru satu baris saja bersalahan. Suruh kuliah ayyuhal kafirun aja bingung nih. Kul qaf waw lam katanya kan. Salah sudah ya. Imla itu pelajaran berat, menulis. Imla. Saya belum yakin kalau ustadz-ustadz itu imlanya benar semua. Coba disuruh nulis misalnya bahasa Arab gitu, pasti bingung nanti ini pakai waw apa enggak gitu. Gitu. Berat pelajaran imla. Wa huwa alhamdulillahi, dan kitab yang dikarang ringkas itu alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Imam Ghazali mengikuti Al-Quran, Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Sebagian kitab Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Karena lebih lengkap mengikuti Al-Quran. Sehingga Imam Nawawi itu muqaddimah itu yang bagus Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab mengikuti Al-Quran, walaupun banyak misalnya hamdan wa syukron lillah itu misalnya ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan afdhalas syuhur gitu ya. Saya bukan nggak bisa kayak gitu ya. Tapi saya lebih senang alhamdulillahirabbil alamin karena itu iktidaan bil Quran. Itu ada ilmunya ya. Bukan asal cakap asbun. Susunannya kayak begitu. Makanya pidato itu susunannya assalamualaikum dulu baru bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ingat-ingat ya. Kalau pidato assalamualaikum itu saja, nggak usah waalaikumna gitu, nggak usah ya. Sok-sok ahli nahu kau. Nah. Tambah salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru begitu ya. Nah, salam dulu baru yang lain-lain. Al-Maliki yang menjadi raja, yang maharaja itu Al-Malik, yang mengatur apa yang ada di alam ini dengan perintah dan larangannya. Itu namanya Al-Maliki. Al-Hakimi yang bijaksana. Artinya mempunyai kebijaksanaan yang sempurna ilmunya dan bagus perbuatannya dan indah ketentuannya. Sehingga apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kamu atau kepada kita semua itu sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan rahasia Allah. Makanya misalnya kamu ada jodohnya tapi kok sakit-sakitan aja misalnya ya. Ini memang masih dibuat kayak gitu. Diberikan ujian Allah Ta'ala. Jangan
bagus, nggak usah punya jodoh kalau kayak gitu, jangan kayak gitu. Ya, yang belum ada jodohnya itu juga kehendak Allah. Ya, berikhtiar lah, entah potong apa, ayam keras entah apa gitu ya. Ya, panggil kawan-kawannya, baca Yasin 41, doakan saya supaya jodoh saya datang yang terbaik. Banyak laki-laki lumba-lumba ngejar saya gitu misalnya. Ya, udah ketawa si Hasan. Banyak yang ngejar tapi nggak cocok. Hasan, Azmi misalnya kan. Si Acong katanya. Termasuk Bukhari katanya. Ditengok udah kayak gini semua katanya. Ya, misalnya. Baru diingat-ingat gitu ya. Kayaknya yang cocok inilah katanya gitu. Al-Hakim bijaksana. Makanya Allah berfirman, alaihissallahu biahkamil hakimin gitu ya. Kalau kamu ada keputusan itu ya udahlah. Memang kayak begitu ya. Tapi orang itu harus memilih, jangan hanya ikut apa namanya, asal jalan gitu saja. Harus bisa memilih sebab hidup itu pilihan, ya. Misalnya awalnya dagang kecil, tingkatkan menjadi besar, kemudian bikin dia pengajian, dagang itu ada pengajian, ya pengajian dagang, misalnya, ya. Ada, ya tujuannya udah ke sana, ya. Jangan nggak punya apa. Sedangkan yang punya tujuan kayak begitu pun nggak dapat, apalagi yang nggak punya. Ya. Tapi jangan lupa apa yang ditentukan oleh Allah pada zaman azali itu nggak bisa dilawan. Kalau memang sudah ditentukan oleh Allah itu memang orang itu ditunjuk oleh Allah menjadi seorang guru besar, kamu belajar nungging pun nggak akan bisa menandingi. Tidak akan bisa karena memang sudah diciptakan oleh Allah begitu, gitu. Nah, berarti baik kepada itu berarti ridho dengan takdir Allah. Al-Jawadi yang maha pemberi. Ini Al-Jawadi ada juga yang artinya kuda pacuan, tapi bukan itu. Kullu alimin hafwa wa kulli jawadin kabwa wa kulli syorimin nabwa, itu pepatah Arab. Maha pemurah Al-Karimi yang maha pemberi. Ini al-alnya di dalam Asmaul Husna ini, kata ulama nahwu namanya lil kamal, untuk kesempurnaan. Karena dia itu sudah makrifat. Nama-nama Allah itu. Yang a'raful ma'arif, paling makrifatnya makrifat itu lafaz Allah itu. Maka dikatakan al-maliki yang maha raja, al-jawadi yang maha pemurah, karena mempunyai alnya itu bimakna lil kamal. Itu disebutkan dalam kitab-kitab nahwu seperti Kawakib halaman 61. Ngaji nahwu itu juga penting, tapi ngaji nahwu muridnya tinggal 2 gitu, macam mana? Ya, pergi semua gitu ya. Tinggal 2, gurunya udah menyediakan waktu. Tapi tinggal 2 muridnya. Kemana? Pergi, kemana? Ke sana ikut kawannya katanya. Tak kemana-mana. Ya. Akhirnya berhentilah ngajinya. Tinggal 1 lagi, yang 1 pulang kampung. Tinggal 1, udahlah Pak Kiai nggak usah ngaji lah katanya. Cerita-cerita aja Pak Kiai katanya. Tinggal 1.
Makanya siapkan kalau kamu mau jadi ulama, ya siapkanlah dari sekarang mumpung masih muda. Mumpung masih muda ya. Kalau uang itu ya dikejar kapan saja bisa dan kapan saja bisa habis. Karena nggak ada habis-habisnya. Kayak jenggot gitu. 2 hari sekali nyukur gitu. Iya, yang punya jenggot banyak ini. Ustaz Irham ya. 2 hari apa 3 hari nyukur? Nah, enggak. Dibiarkan aja, biar wibawa ya. Emang kalau janggutnya bagus itu nggak apa-apa. Cuma kalau janggutnya itu cuma 5, namanya janggut Pancasila itu. Gitu. Itu loh jelek dia. Satu kemari. Tengok-tengok istrinya. Saya tengok-tengok kok jelek ya dik. Katanya. Jelek ya bang. Katanya kan. Udahlah aku cukurlah situ katanya. Jadi duit itu pun kayak janggut, dicukur tumbuh lagi gitu ya. Allah Maha Pemberi. Allah itu memberi rizki kepada hambanya tanpa ada harapan untuk mendapatkan manfaat. Allah memberi itu nggak ada menginginkan supaya nanti begini dan begitu. Kalau kamu memberikan biar dapat pahala Ramadan katanya kan, dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat gitu ya. Masukkan 5.000 katanya kan. Terus dihitung kali 70 udah berapa nih katanya. Udah 5.000 aja udah banyak ini katanya kan. Jangan kayak gitu ya. Itu salah cara hitungan kayak gitu. Itu kalau malaikat dengar kok baru tahu kok amal kok kayak gitu katanya kan. Pantaslah kamu ini matematika katanya kan. Makanya di dalam khutbah-khutbah yang saya sering sampaikan itu la tanfa'uhu ta'atu man ata. Tidak manfaat taatnya orang yang taat. Jadi kamu sholat itu pun bagi Allah bukan menambah makin kedudukannya Allah tinggi gitu. La tadurruhu ma'siyatu man aso. Tidak memberi bahaya maksiatnya orang yang maksiat. Kamu sering tinggal sholat subuh itu enggak menurunkan derajat Allah itu. Ya. Itu. La tanfa'uhu ta'atu man at wala yughnihi syukru man syakar wala yufkiruhu kufru man kafar. Tidak butuh Allah itu pada syukurnya orang yang bersyukur, dan tidak menjadi fakirnya maksiatnya orang yang maksiat. Jadi Allah itu memberi, itulah hebatnya. Wali besar itu karena cuma punya itu cara berpikirnya menjadi wali besar. Engkaulah zat yang memberi tanpa mengharapkan gitu. Siapa kan memberi biasanya ada harapan, apalagi anak laki-laki sama anak perempuan ya. Dikasih ini uang untuk beli kitab katanya kan gitu ya. Kalau nggak ada harapan mana diberi, mampuslah kau katanya. Makanya kalau dikasih itu langsung hatinya itu merasa. Dikasih kok minta terus tapi nggak merasa. Lalu dikasih kok katanya kan. Ya. Biasanya kayak gitu ya. Nanti mau hari raya dikasih 1 juta ini untuk beli baju ya katanya kan gitu. Mamanya nggak diberikan. Ingat-ingat kodon ya. Mamanya sama bapaknya bajunya jelek-jelek ya. Gendaannya itu bajunya cantik. Apa itu gendaan? Ya. Al-Azizi yang maha perkasa. Ini Allah disebutkan nama-nama Allah ini ada maknanya oleh Imam Ghazali ini ya. Bukan suka-suka hati, pokoknya nyebut Asmaul Husna kayak orang tahlil gitu, bukan ya. Artinya menunjukkan keagungan Allah, bahwa Allah itu yang paling menang.
Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Satu orang pun dikeroyok berapa orang, kalau Allah memberikan kemenangan, nggak bisa. Perang Badar itu sahabat ahli Badar 313 atau kurang lebih. 1000 ataupun 2000 itu orang kafir menang perang Badar. Karena Allah memberikan pertolongan, diturunkan malaikat untuk membantu. Nabi udah khawatir itu. Khawatir tinggal seginilah umatku, kalau ini habis udah nggak punya umat lagi saya gitu. Sampai doanya itu sudah kandas sekali gitu. Menang. Makanya doa itu kalau udah kandas sekali dikabulkan itu. Udah nggak punya beras sama sekali. Ya Allah, tengoklah tempat beras tuh katanya. Misalnya ya. Ya. Barulah ya nanti sore saya kasih gitu. Datang orang bagi zakat gitu. Ya, Ramadan kan suka orang bagi zakat. Syawal udahlah korupsi lagi. Maka Allah itu maha perkasa. Kalau manusia itu lemah, itu maksudnya supaya dipahami betul-betul. Imam Ghazali ini menjelaskan kayak gitu. Manusia siapapun lemah, yang dibilang hebat pun lemah. Sebab ayatnya menjelaskan wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Manusia bisa kuat kalau sandarannya Allah. Begitu ya. Kalau sandarannya kuat kalau sandarannya Allah. Siapa di belakangmu? Allah. Ya udah, kuat. Tapi di hatinya betul-betul ya, jangan cakap aja. Apalagi cakapnya pun salah. Siapa di belakangmu? Allah. Allah di belakangmu? Iya, Allah kata saya. Polisinya pun kalau pada zaman itu ngejepiping ketakutan. Bah Allah bah katanya kan. Sebenarnya yang di belakangmu itu Allah siapa katanya kan. Allah subhanahu wa ta'ala pak katanya. Baru bikin takut aja. Udah pikir-pikir mau ditilang nggak jadi. Ketawa bu. Karena datang dari Mandailing bawa kereta kawannya. Nggak punya surat-surat, robos aja lampu merah, ditangkap lah. Oh lupa katanya. Kayak gitu. Ar-Rahimi, yang maha pemberikan rahmat yang banyak. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ini masih muqaddimah, jadi saya belum banyak-banyak. Yang penting saya terangkan karena muqaddimahnya Imam Ghazali ini bermakna. Ya, bukan main-main. Mempunyai rahasia gitu. Yang Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk Allah itu. Sehingga makhluk pada umumnya itu jalannya nunduk, tangannya di bawah. Tapi manusia tegak. Kambing gini. Mana ada kambing jalan gini? Gitu. Ya. Monyet pun cuma sekali-sekali ini pun tersiksa dia. Ya. Ada monyet yang dibikin topeng monyet itu pakai egrang itu, kayu, ya. Nah, ini kurang kerjaan. Orangnya kenapa katanya? Ya, monyet disuruh kayak gitu untuk cari duit. Makannya manusia itu pakai tangan, selainnya langsung mulut. Itu artinya Allah menciptakan sebaik-baiknya bentuk itu. Mana ada misalnya kambing, mana sendoknya Pak katanya kan. Kalau manusia ada, dikasih makanannya apa? Soto katanya kan. Kenapa soto? Yang paling ngirit katanya kan. Itu kalau mama-mama kayak gitu itu yang paling ngirit katanya kan. Kalau bapak-bapak itu nggak pada tahu. Nggak dikasih sendoknya mana, manusia kayak gitu. Ya. Sudah minta sendok pun minta garpu. Sehingga makannya kayak kepiting gini. Ya.
Itu kok sudah adzan? Enggak? Belum kan? Oh, ya. Ini maksudnya menceritakan bahwa manusia kita semua ini diciptakan oleh Allah dengan nikmat yang besar dengan sebaik-baiknya bentuk. Siapapun kita. Itu cantik dan ganteng. Makanya jangan kecil hati ya. Wa fataras samawati wal ardo. Dan Allah menciptakan langit-langit dan bumi bi qudratihi dengan kekuasaannya. Artinya Allah mampu menciptakan makhluk yang besar, langit tingkat 7. Di bawah langit itu ada lagi ma bainas sama wal ard. Itu kalau orang ilmu bangsa jin dan setan itu namanya di bawah langit itu tempatnya bangsa setan namanya kayangan. Nah, di situ makanya kalau nengok film kadang-kadang kayak gitu itu memang ada kayak gitu. Di bawah langit itu kayangan. Kayangan yang paling rusuh itu kayangan tingkat 4. Itu setannya preman-preman. Kayak gitulah kira-kira Allah menciptakan itu. Ma bainas sama wal ard. Allah menciptakan bumi di mana kita diciptakan dari tanah akan kembali kepada tanah dengan kekuasaan Allah. Siapapun cantiknya dan kayanya kembali ke tanah. Dan ditidurkan ke tanah. Tidak mau itu meninggal diberdirikan. Ya. Ada tempo hari rapat karena kuburan di Medan itu sudah sempit, ada usulan. Bagaimana Pak kalau diberdirikan? Ketawa semua ya. Terus dijawab, Bapak kalau meninggal mau diberdirikan? Jangan saya lah katanya. Diberdirikan kayak gini kan muat banyak katanya kan. Jadi segini aja terus langsung ini gitu. Saya enggak jawab, ketawa-ketawa aja. Ada aja ini saya bilang. Ya. Ini ekstrim kali sama mayat saya bilang. Sehingga dengan langit yang diciptakan oleh Allah menunjukkan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang besar. Allah mempunyai ilmu yang luar biasa sehingga bisa menciptakan langit dan bumi itu berputar tanpa diservis. Tak pernah berhenti. Ini enggak pernah dibayangkan oleh kita. Makanya diingatkan sama Imam Ghazali, coba tengok langit. Sehingga kamu tahu kebesaran Allah Ta'ala. Wal yanzuril insanu. Apa lanjutannya? Mimma khuliq ya. Terus wa ilal jibali kaifa khuliqat. Ya. Tengok gunung itu. Kamu enggak nengok gunung yang lain kau tengok. Ya. Ya, langit itu ditengok ya, maksudnya kamu ya di pantai gitu tengok ya Allah besarnya langit kayak gitu tanpa tiang. Kalau di pantai kan airnya keruh gitu aja, nggak bisa mandi gitu aja kan. Saya barusan ke pantai sama si Yudi ya, memanfaatkan mobil yang lewat ya. Mau pulang gitu ke laut bisa ya bisa gitu. Pokoknya dia yang lebih memanfaatkan ya, duduk santai gitu ya, nengok air ya, karena udah nggak ada orang, tinggal sikit. Karena airnya keruh saya nggak mandi, udah saya tengok-tengok laut, tengok langit. Nah, di situ sudah menambah keimanan kita. Ini disuruh merenungkan kayak begitu oleh Imam Ghazali. Ini menunjukkan adanya pencipta dan penciptanya maha kuasa dan maha bijaksana dan berilmu yang tinggi. Wa dabbarul umuro, dan yang mengatur segala urusan. Mengatur segala urusan dengan bagus. Maka semua urusanmu itu sudah diatur Allah Ta'ala. Kamu
bisa kesana kemari, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kamu punya cuma usaha sedikit saja, sehingga kamu bisa sholat itu takdir Allah, ditentukan Allah. Kamu bisa zakat itu takdir Allah. Tapi kayaknya kamu paling zakat fitrah saja ya. Nggak ada yang zakatul mal ini kan. Ustadz sudah masuk zakatul amwal, punya emas gitu misalnya sampai 96 gram gitu, belum? Oh nanti cari yang di bawah tanah itu Ustadz. Makanya kita semua ini karena sudah ditakdirkan Allah, ditentukan Allah, perbuatan kita ini sudah disetir oleh Allah. Wa khalaqalakum, Allah menciptakan kamu dan pekerjaan kamu. Apa itu dalilnya? Khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Artinya kamu bisa begini dan begitu, terutama yang ibadah itu karena takdir Allah. Makanya jangan bangga dengan ibadahmu, gitu maksudnya. Kamu tunjukkan, masukkan ke kotak hijau itu 100.000, lama kali. Nih, karena mau menunjukkan itu, disalahkan itu ya. Kalau sodako kayak gitu itu supaya cepat. Kalau bisa ditutupi gini ya. Kata kawannya itu cuma 2.000 karena ditutup. Diejek kayak gitu baru dibuka. Bukan lah, limpul ya katanya. Udah diejek pun diem aja, nggak usah. Kalau ngikuti cakap kawan nih nggak habis-habis lah. Bisa sholat itu karena Allah. Fid daroini bihikmatihi, di dunia akhirat itu daroin, dengan kebijaksanaan Allah. Jadi makanya kalau orang itu sudah kayak begitu cara berpikirnya, ikhlas dia. Ibadah itu karena Allah, bukan karena manusia. Karena bisa ibadah itu ketentuan Allah. Diberikan kekayaan itu pemberian Allah. Jadi tidak ada petentengan kaya gitu. Diberikan cantik pun pemberian Allah. Sehingga tidak petentengan. Pokoknya yang di kos-kosan itu bilang aja, kakak cantik, saya lah itu, jangan gitu ya. Manggilnya kayak gitu ya. Bilang kalau di sekret itu yang paling ganteng saya lah itu pokoknya. Gak usah nama, tahu itu katanya kan. Begitu keluar yang paling ganteng si Azmi. Ya. Oh biasanya saya itu yang disebut di sini katanya. Orang yang nengok, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'abadatihi, dan tidak menciptakan Allah pada jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuan hidupnya diajak ibadah. Supaya apa? Tidak masuk neraka. Dalam kitab Hikam itu disebutkan ya. Diajak beribadah supaya tidak masuk neraka. Gitu. Karena itu tujuan hidup manusia itu adalah ibadah. Harta itu wasilah, perantara. Wasilah bisa baik, bisa tidak. Punya mobil, 2 mobilnya untuk ngaji 1, bagus. Dikasih Pak Kiai 1 untuk ngaji-ngaji aja nih Pak Kiai, bagus. Lama-lama mogok lah. Karena kalau nggak ngaji nggak dipakai. Karena udah diintin untuk ngaji-ngaji aja Pak Kiai ya katanya kan. Ya. Ngasih kok dibatasi. Kalau di Jawa masih ada kayak gitu. Kalau di Medan ini kayak seperti mustahil seperti. Biasa itu kalau di Jawa kayaknya mau nampak mobilnya kurang bagus itu langsung dikirim itu. Dikasih. Orang-orang kaya itu langsung ngasih. Kadang-kadang nggak mau itu guru, nggak usah lah.
banyak urusannya mobil ini katanya. Nggak apa-apa urusnya, biar saya yang urus Pak katanya kan. Bapak tinggal supirnya pun udah saya suruh katanya kan. Kata yang ngasih udah dikasih rewel katanya kan. Padahal gurunya itu nggak mau merasa itu seolah-olah membutuhkan gitu. Yang terlagi. Karena itu harta, jabatan, dunia, semua itu bukan tujuan. Ingat-ingat ya. Sarjana itu nggak tujuan, ya. Cuma wasilah itu ya. Ya. Tujuannya itu nanti misalnya sudah jadi sarjana supaya bisa ibadah yang baik. Syukur-syukur dengan sarjana itu dimudahkan untuk pekerjaan. Sebab doktorandus ada juga yang jadi wakil presiden, Muhammad Hatta doktorandus. Banyak yang doktorandus tapi di rumah saja. Ya. Jadi memang kayak begitu. Jangan menganggap nanti kalau sudah doktor pasti jadi begitu nggak jadi stroke. Karena saking banyaknya doktor, makanya si muslim nggak mau ngambil doktor. Ya. Dia yang penting muslim. Buka tahfidz Al-Quran, tapi kalau bisa jangan kayak Wahabi lah, ya. Ditambah tauhid, fikih gitu ya, sama akhlak. Karena Wahabi nggak anti itu ya. Kalau tahfidz Al-Quran udah itu aja, nggak usah diajarkan fikih. Jadi bingung nanti sudah hafal Quran pun tamat SMP misalnya, terus mau kemana? Ya hafalannya udah lupa semua. Udah dibangga-banggakan di kampung situ, anak saya hafal Quran, kan. Begitu udah SMA, mompa dia. Apa Ustaz mompa itu? Udah bingung ya. Ini yang khusuk-khusuk itu nggak tahu mompa itu apa. Ustaz tahu? Hah? Yang tahu itu Bukhari. Bukhari ini tahu istilah-istilah kayak gitu ya. Aceng pun nanya Bukhari itu. Mesti berapa menit asar? 20. Hah? 15:39. 10 menit lagi. Oh iya. 20. Yes, tambah sedikit lagi. Fattoriqu ilaihi wadihunil qasidin. Jalan menuju Allah itu jelas bagi orang yang menuju. Wadalilu alaihi, dan dalil atasnya yaitu atas keesaan Allah laikun, terang benderang linauzirin, bagi orang yang memikirkan. Walakinnallaha, tetapi Allah Ta'ala yudhillu, menyesatkan man yasa'u, orang-orang yang ia kehendaki, wa yahdi, dan memberikan petunjuk man yasa'u, kepada siapa yang ia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia maha tahu dengan orang-orang yang diberikan petunjuk. Jalan menuju kepada Allah itu sebenarnya jelas, tapi sulit karena banyak rintangan gitu ya. Nanti ada rintangan ibadah pembahasannya berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menciptakan yang baik dan buruk. Makanya ada orang misalnya anaknya ustadz tapi masuk penjara, narkoba gitu ya. Banyak kayak gitu ya. Bapaknya preman ya, anaknya ustadz, bingung tambah. Nggak mau dia tinggal dekat rumahnya, jauh dia, takut ketahuan bapaknya itu. Orang bapaknya preman, tatonya aja banyak. Karena banyak tatonya jarang pakai baju segini aja. Makanya orang yang pakai tato itu bajunya segini terus karena menampakkan tatonya. Nah. Bukhari entah ada apa enggak? Enggak ada ya.
nggak ada ya. Bu Khairi ini termasuk orang alim di kampungnya. Ya. Ya, makanya dia sarjana itu. Allah itu bisa menciptakan yang baik dan yang buruk ketika misalnya kita diberikan menurut kita ya, saya ulangi menurut kita, sebab menurut Allah itu baik semua. Kita anggap tidak baik itu ujian. Belum punya banyak harta, ujian. Tapi ujian kok sampai udah umur 60. Ya ujian terus gitu ya. Ya. Mana blukum bisyarri wal khairi fitnah, itu ada ayatnya. Kami menguji kamu dengan kejelekan, maksudnya yang tidak menyenangkan dan kebaikan. Ya. Kebaikan itu juga diuji. Hartanya banyak bukan makin tambah ibadah. Tambah dia itu banyak selingkuh karena duitnya banyak. Kalau yang nggak punya, macam mana mau selingkuh? Tak punya modal. Semua kan ada modalnya, ya Ustaz. Semana mau beli minyak rambut aja nggak punya. Nah, kalau orangnya itu kan klimis gitu ya, pakai minyak rambut ya, kesana kemarin bawa sisir kecil gitu. Yang parah di mobil orang yang orangnya di dalam itu ada gini-gini. Ya, yang di dalam itu cengis. Macam ganteng kali ini katanya. Ada kayak gitu. Termasuk pernah yang saya di dalam itu. Jadi saya bocah kurang ajar. Begitu mobilnya jalan, ada orangnya gitu. Ya. Ya gitulah Imam Ghazali, muqaddimahnya itu berbobot sekali. Luar biasa, maknanya sangat mencakup dalam ilmu tauhid. Saya terangkan seperti itu bagi orang yang betul-betul menghayati ilmunya, bisa mengetahui bahwa betapa hebatnya Imam Ghazali dalam muqaddimahnya menyebut nama-nama Allah semua bermakna dan menyebutkan kalimat-kalimat yang bermakna semuanya untuk direnungkan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini namanya masih muqaddimah ya, agak pelan-pelan. Seperti kalau misalnya orang di lampu merah gitu kan gigi satu dulu kan. Yang di lampu merah langsung gigi 3. Ya. Ada kalanya nggak jalan. Kalau mobilnya yang tidak punya gigi, ompong dia, langsunglah terbang. Mobilnya Acong. Mobilnya Acong kan mobil apa namanya kayak gitu yang nggak ada giginya. Matic ya. Nah itu dia ya. Mobil Matic langsung gitu aja terbang dia. Jadi itu ada aturannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kamu kok Pak Kiai kok tumben pakai baju kayak gitu katanya ya. Ya paling awalan dan akhiran gitu aja. Ya. Itu panas pakai baju kayak gini. Ya. Ini menunjukkan kalau saya bisa pakai baju kayak gini. 4 tahun lamanya saya pakai baju kayak gini. Ditempa sama guru saya orang Arab. Dia pakai, pokoknya baju kayak gini udah nggak laku. Dibelikan, Ustadz itu dibelikan bajunya. Terus stamil hadza Ustadz, lantas stamil ghairah katanya kan. Itu pakai ini kemana-mana katanya kan. Udah ke pajak ya ke ini, ke kota ya pakai itu. Sebab nanti kalau ketahuan itu dimarahi. Ada yang bilang muridnya aja disuruh pakai jubah, gurunya pakai le katanya kan. Itu. Nah, itu aib itu pada zaman dulu, apalagi muridnya haram merokok, gurunya merokok, itu tambah haram kali itu, haram kuadrat itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwal ahwalana ila ahsanil hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.